Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel A kelompok H ingin menjelaskan tentang praktikum operasi teknik kimia 1 dengan judul percobaan drying. Kami yang beranggota yang pertama, saya Irma Halimatus Sadia NPM 19031 dan 10011 dan rekan saya bernama Yuscitania Putri yang NPM 193101040. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang praktikum drying. Drying adalah suatu proses pengurangan kadar air dalam padatan. Untuk praktikum drying ini tujuannya yaitu pertama mencari laju pengeringan suatu bahan, yang kedua menentukan pengaruh luas permukaan, kadar air, suhu, dan jenis bahan terhadap waktu pengeringan. Yang ketiga yaitu untuk memahami proses pengeringan secara batch. Adapun percobaan atau langkah-langkah dari praktikum drying ini, yang pertama menyediakan bahan baku, bisa pepaya atau bisa kentang dan lain-lain dengan bentuk kubus, balok, dan prisma segitiga. Yang kedua, timbang masing-masing bahan. Timbangan awal ini digunakan untuk menentukan berat awal. Kemudian catat masing-masing beratnya tadi. Setelah itu ukur luas permukaan masing-masing bahan dan kemudian open bahan tersebut dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan. Setelah itu timbang bahan baku dan setelah itu di oven dan dicatat beratnya. Setelah proses pengovenan itu tadi, kemudian ditaruh di dalam desikator dan kemudian timbang bahan baku tersebut. Pas saat ditaruh di desikator itu digunakan interval waktu tertentu, bisa 5 menit sesuai dengan instruksi. Kemudian timbang bahan baku. Adapun prinsip dari proses pengeringan ini yaitu prinsipnya menyangkut proses perpindahan panas dan perpindahan massa yang terjadi secara bersamaan. Pertama, panas harus ditransfer dari medium pemanas ke bahan. Selanjutnya, setelah terjadi penguapan air, uap air yang terbentuk harus dipindahkan melalui struktur bahan medium di sekitarnya untuk mencari laju pengeringan bahan, serta untuk menentukan pengaruh luas permukaan, kadar air, suhu, dan jenis bahan terhadap laju pengeringan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses drying ini, yang pertama yaitu luas permukaan bahan. Semakin besar luas permukaan suatu bahan, maka semakin cepat proses pengeringan tersebut. Yang kedua yaitu temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka pengeringan akan semakin cepat. Yang ketiga, kadar air. Semakin banyak kandungan air atau kadar air suatu bahan, maka waktu pengeringannya juga semakin lama. Dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pengeringan tersebut. Untuk selanjutnya, di sini adalah tujuan ketiga itu kan mengetahui proses batch. Proses batch ini pengeringan didesain untuk dioperasikan dalam jumlah bahan tertentu dalam waktu tertentu dengan interval tertentu. Yang dimaksud adalah dengan interval tertentu. Adapun kegunaan dari drying ini dalam dunia industri bisa digunakan untuk pengeringan buah. Dalam industri pertanian dan perkebunan, pengeringan dilakukan untuk mengeringkan benih sayur dan buah-buahan. Metode untuk pengeringan benih ini adalah pengeringan dengan udara panas pada kontak pemanas atau dryer bath, dan juga bisa digunakan untuk pengeringan susu maupun yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Yang pertama, data percobaan balok. Tadi kan ada 3 ya, bentuknya balok, kubus, dan prisma segitiga. Dalam percobaan ini digunakan 3, yaitu balok, kubus, dan bola. Yang pertama itu data percobaan balok dengan bahan kentang dengan luasnya itu 0,0085
meter kuadrat dan bentuknya balok dengan LS-nya itu berat bendanya itu 0,04671 kilo. Ini merupakan data dari atlet dengan suhu pengopenan 100 dengan TW adalah 26,67 dan TT adalah 71,11 dengan waktu interval waktu dari 0 sampai 120 menit dengan massa sampel atau beratnya yaitu dari 60,5 sampai 46,71. Setelah menghitung massanya, kemudian menentukan kadar air total dari suatu bahan tersebut. Adapun rumus untuk mencari kadar air yaitu X sama dengan W min WKS per WKS. X sama dengan kadar air total pada bahan, W adalah berat bahan tiap waktu, dan WKS adalah berat bahan kering. Selanjutnya, dalam perhitungan kadar air ini didapatkan suatu grafik antara waktu dengan kadar air total ini. Adapun grafiknya itu ada 3 zona. Yang pertama zona 1, zona 2, dan zona 3. Untuk zona-zona ini akan berpengaruh dalam proses perhitungan untuk mencari laju pengeringan. Adapun perhitungan untuk proses mencari laju pengeringan yaitu yang pertama membuat grafik kadar air vs waktu tersebut, ini sudah dibuat. Kemudian dibutuhkan T1 dan T2. Ini T1 nya dan T2 nya ini adalah ini dengan rumus T1 ditambah increment ini yaitu 0,0001. Dapatkan hasil ini dari 0,001 T2 nya sampai 120,0001. Ini adalah untuk perhitungan balok. Selanjutnya kemudian perhitungan X1. X1 ini adalah rumusnya. Dimana X1 ini yaitu zona A1 dikali T1 pangkat 2 ditambah D1 dikali T1 ditambah C1 adalah zona ini tadi. Bisa dilihat ya. Selanjutnya didapatkan nilainya yaitu 0,2940 sampai min 0,0492. Selanjutnya begitupun X2, dan untuk nilai DT dan DX per DT ini didapatkan dari slope X1 dan T1 dan T2. T1, T2. Selanjutnya menghitung luas permukaan. Menghitung luas permukaan suatu bahan yaitu luas permukaan ini yaitu merupakan luas pengeringan, yaitu R sama dengan min LS per DT per DX A per DT. R adalah laju pengeringan, LS adalah massa bahan pengeringan, dan A adalah luas bahan suatu pengeringan. Ini adalah rumusnya. Setelah itu didapatkan nilainya. Oke, untuk selanjutnya itu data percobaan kubus. Adapun bahannya yaitu kentang dengan luas permukaannya yaitu 0,0076 meter kuadrat dengan berat bahan keringnya atau LS-nya itu 0,03671 kg. Kemudian ini adalah data yang telah diberikan oleh asisten laboratorium dengan suhu pengoperan 100, TW-nya 26,67, TD-nya 71,11 dengan waktunya dari interval 0 sampai 120 menit. Kemudian massa sampel
masa sampel data percobaan kubus yaitu dari 20,21 sampai 50,21 sampai 36,71. Setelah menghitung masa bahan terhadap waktu pengeringan, kemudian menghitung kadar air total. Menghitung kadar air total ini sama seperti tadi dengan rumus X sama dengan berat bahan tiap waktu dikurangi berat bahan kering dibagi berat bahan kering. Selanjutnya, setelah itu didapatkan grafik hubungan waktu Vs dan kadar air total. Ini dalam hitungan itu didapatkan tiga grafik satu grafik dengan 3 zona, yaitu pertama zona 1, zona 2 dan zona 3. Ini guna untuk mempermudah dalam perhitungan dengan interval waktu tertentu. Selanjutnya, menghitung laju pengeringan. Dalam perhitungan laju pengeringan ini dibutuhkan grafik kadar air Vs waktu tersebut ini. Yang kedua itu dibutuhkan perhitungan T1 dan T2. T1 ini 0 sampai 120. Kemudian T2 ini didapatkan dari T1 ditambah increment. Ini didapatkan 0,0001 sampai 120,0001. Selanjutnya, menghitung nilai X1 tersebut. Menghitung nilai X1 rumusnya sama dengan zona 1 tadi dikali T1 pangkat 2 ditambah T1 kali T1 ditambah C1. Begitupun juga seterusnya untuk ke bawahnya. Untuk X2 juga sama seperti tadi rumusnya. Selanjutnya dx dan dt. Dx dan dt ini adalah slope dari X1 dan T1 T2. Selanjutnya menghitung laju pengeringan. Ada rumus laju pengeringan sendiri, yaitu R sama dengan L min LS massa bahan kering dibagi luas permukaan bahan dikali dx per dt. Dx dan per dt ini sudah didapatkan dari slope tadi ini. Selanjutnya menghitung data percobaan bola dengan bahan kentang luas permukaannya yaitu 0,0068 meter kuadrat dengan bentuknya bola dengan bahan keringnya yaitu 0,002671 kilo. Dapatkan data ini dari asesmen laboratorium dengan suhu pengukuran 100 dengan TW yang sama dengan 26,67, TD-nya 71,11 dengan waktunya dari 0 sampai 120 dan berat bahannya dari percobaan bola itu 40,7 sampai 26,71. Setelah itu menghitung kadar air total. Kemudian dari kadar air total itu didapatkan dari kadar air total itu tadi. Setelah itu menghitung laju pengeringan. Laju pengeringan itu dibutuhkan data grafik dari hubungan waktu dengan kadar air total. Kemudian dibagi 3 zona. Zona ini memudahkan untuk proses perhitungan karena waktu atau interval waktunya yang banyak. Kemudian setelah itu menghitung T1 dan T2. T1 ini dari 0 sampai 120 dan T2 ini didapatkan dari T1 ditambah increment. Selanjutnya menghitung X1. X1 ini yaitu X1 sama dengan zona 1 dikali
T1 pangkat 2 ditambah B1 kali T1 ditambah C1. Bisa dilihat. Kemudian setelah itu untuk menghitung T2-nya juga sama rumusnya, dan dx per dt ini didapatkan dari slope x1 dan T1 T2. Setelah itu menghitung laju pengeringan. Untuk rumus laju pengeringan itu sama seperti tadi, yaitu S sama dengan L min Ls per A dikali dx per dt. Selanjutnya didapatkan nilai laju pengeringannya yaitu dari 0,03457 sampai 0,00118. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya mengenai grafik.